Ini yang sering tiga ini ya Pak ya, hama jenis penghisap yang sering menjadi kendala para petani cabai, yaitu hama kutu, trip, dan tungau. Kalau ditanya, Mas, cabeku keriting, cabenya keriting gara-gara apa Pak? Kutu, gara-gara trip, gara-gara tungau. Ada nggak yang bisa bedakan serangan trip dan tungau? Ada Pak? Ayo Pak Tejo bisa bedakan? Jadi gini Pak, untuk serangan kutu atau trip, dia keritingnya bergelombang ke atas Pak. Terus di bawahnya itu ada seperti karat. Berarti itu disebabkan oleh trip ataupun kutu. Tapi kalau daun itu melengkung seperti mangkok, ada yang pernah lihat melengkung ke bawah? Itu disebabkan oleh tungau. Nah, kapan biasanya itu terjadi? Biasanya terjadi pada fase vegetatif atau baru mau mulai bunga. Sebelum bunga keluar, itu sering sudah terjadi. Nah, itu perlu kita antisipasi supaya perform tanaman cabai kita di awal itu harus terjaga, Pak. Bagaimana cara kita antisipasinya? Yaitu dengan merawat atau mengendalikan hama-hama tersebut. Dengan apa? Yang pertama, kita bisa menggunakan Alika, Pak. Alika untuk pengendalian kutu trip pada fase awal. Setelah itu kita rolling menggunakan Pegasus. Pegasus ini Pak spesialis dalam pengendalian tungau. Kalau pengendali tungau biasanya disebutnya apa Pak? Akarisida. Akarisida itu adalah pestisida spesialis pengendali tungau. Nah, itu yang membedakan antara Pegasus dengan Alika. Makanya sering ada yang bertanya, Mas, ini Alika bisa untuk kutu, Pegasus untuk kutu. Kira-kira bagus yang mana? Kalau ditanya bagus yang mana, Pak, dua-duanya bagus. Tapi momen kita aplikasi harus tepat. Kapan kita menggunakan Alika, kapan kita menggunakan Pegasus. Gitu. Jangan sampai Bapak udah beli obat mahal-mahal tapi tidak tepat waktu dalam menggunakannya. Nah, jadi kalau di awal biasanya kita merekomendasi menggunakan Alika, baru di rolling dengan Pegasus. Nanti aplikasi ketiga pakai apa, Mas? Agar tidak terjadi yang namanya kekebalan atau resistensi, Pak, kita bisa menggunakan Agrimek. Ada yang kenal Agrimek, Pak? Kenal sudah dari dulu ya, Pak ya? Ya, udah lama. Apa bedanya Agrimek dengan Abamectin lainnya, Pak? Ada yang sudah pernah menggunakan kan? Ya. Ada nggak yang bisa membedakannya, Pak? Yang bisa ngomong, aku kasih kaos sekarang, Pak. Ya, gimana, Pak? Abamectin murni. Ya, betul sekali, Pak. Syngenta ini Abamectinnya kalau kita lihat sama, Pak, 18 gram per liter kandungan Abamectinnya. Tapi yang membedakan adalah kemurnian Abamectin tersebut. Jadi, Pak, Abamectin Syngenta ini warnanya bukan coklat, tapi kuning keputihan, bening gitu. Jadi kalau kita kocok gini lebih cair dia. Dan ini sangat bermanfaat di tanaman-tanaman sensitif seperti cabai, tomat, ataupun sayuran lainnya. Kenapa, Pak? Karena kalau misalnya dia lebih pekat, biasanya pupus atasnya itu akan terbakar. Itu adalah efek dari bahan pembawa pestisida. Tapi ketika Agrimek ini, dia lebih beda dan lebih murni. Dia tidak ada efek bakar di pupus atasnya. Itu yang membedakan Abamectin Agrimek dengan Abamectin lainnya. Gitu, Pak. Jadi kalau kita kocok kayak gini, dia lebih cair. Terus ketika kita tuang di air, dia langsung pecah gitu ya, Pak ya. Kalau Abamectin lain kan perlu kita udek-udek dulu biar rata, baru kita tuang di tangki. Tapi kalau Agrimek ini dia lebih pecah di air gitu, Pak.
Jadi pengadukan pun lebih mudah. Nah, selanjutnya kita ada lagi produk terbaru Pak dari Syngenta dalam pengendalian kutu kebul. Namanya Elestal Neo. Ada yang sudah menggunakan Pak? Pak Lare, gimana Pak Lare? Sudah menggunakan belum? Nah, jadi gini Pak, Elestal Neo ini adalah produk terbaru dari Syngenta dan bahan aktifnya pun hanya Syngenta yang punya, yaitu bahan aktif Spiropidion. Itu hanya satu dan Syngenta yang punya. Apa sih kelebihan dari Elestal Neo dan manfaat di tanaman cabai kita? Yang pertama Pak, Elestal Neo ini memiliki efek knockdown atau daya bunuh lebih cepat terhadap kutu kebul. Kenapa? Karena di Elestal Neo ini hanya satu-satunya yang dapat menembus lapisan lilin dari kutu kebul. Kalau yang jadi masalah itu kan kutu kebul itu Bapak pernah lihat ada warna putih-putih itu Pak ya? Nah, itu adalah lapisan lilin yang sulit ditembus oleh pestisida. Makanya dia tidak mudah mati. Tidak mudah mati itu karena dia tidak dapat menembus itu. Nah, tapi Elestal Neo ini dia dapat menembus lapisan lilin tersebut, sehingga efek knockdown kepada kutu kebul tersebut dia lebih cepat, gitu Pak. Nah, yang kedua, dia daya tahan di tanaman itu lebih lama Pak. Jadi keberadaan bahan aktif Elestal Neo itu sekitar 20 hari berada di tanaman. Jadi ketika ada tetasan baru, dia akan mati gitu dalam mengendalikan kutu kebul tersebut. Jadi jangka waktunya itu lebih lama dalam kita menggunakan Elestal Neo. Lalu kapan kita aplikasinya? Biasanya kita aplikasi itu Pak hanya maksimal 3 kali dalam 1 kali musim tanam cabai, yaitu pada umur 30 hari dan 45 hari. Itu harus kita aplikasi dengan Elestal Neo. Dosisnya berapa Pak? Dosisnya sekitar 9 gram per tangki 15 liter. Sampai di sini ada yang ditanyakan Pak? Cukup? Ya. Jadi ada yang bertanya, Mas ini untuk kutu kebul apa ada yang lain gitu kan ya? Intinya gitu Pak. Nah, jadi kalau produk Syngenta ini ada spesialisnya Pak. Kalau Elestal Neo ini sebenarnya dia untuk semua hama jenis penghisap. Tapi kelebihannya dia dapat mengendalikan kutu kebul lebih efektif karena dapat menembus lapisan lilin tersebut. Tapi kalau kayak tadi kan Pegasus ini kan untuk kutu juga Mas, tapi dia ini bersifat juga sebagai akarisida spesialisnya untuk mengendalikan tungau pada tanaman cabai ataupun sayuran lainnya gitu Pak. Jadi setiap produk Syngenta dia ini bisa mengendalikan beberapa jenis hama Pak, tapi ada spesialisnya dalam setiap produknya gitu. Sampai sini paham Pak? Ada yang lain? Yang ingin ditanya, tanyakan aja Pak, biar nanti di rumah nggak penasaran kita. Cukup? Kalau cukup aku lanjutkan, yaitu dengan pengendalian penyakit pada tanaman cabai. Nah, biasanya apa aja Pak penyakit pada tanaman cabai tadi? Patah ranting, pate, terus fusarium atau leles ya Pak ya? Terus tadi ada yang bilang bule. Ya kan? Sebenarnya itu di cabai bukan bule Pak, tapi itu disebabkan oleh virus namanya virus Gemini. Nah, virus Gemini itu dibawa atau ditularkan oleh kutu. Nah, jadi kutu yang sudah menghisap terinfeksi virus, dia pindah ke tanaman yang sehat, maka tanaman sehat itu berpotensi terkena serangan virus Gemini, akhirnya kuning. Nah, kalau misalnya kutu itu nggak terinfeksi virus, paling daunnya cuma ngeriting Pak. Kutunya kita selesaikan,
kita tambah pupuk atau perangsang, pupusnya pulih lagi. Tapi kalau sudah sampai kuning, itu sudah terjangkit virus. Dia tidak akan bisa hijau seperti tanaman normal lainnya. Gitu Pak, yang membedakan. Jadi kalau ditanya berbahaya nggak virus ini Mas? Sangat berbahaya. Kenapa? Karena dapat menurunkan potensi hasil dari tanaman cabai tersebut gitu Pak. Itu yang membedakan virus dengan serangan hama trip tadi. Nah, terus ada lagi apa tadi Pak? Leles ya Pak ya? Kena fusarium. Nah, leles itu juga dibedakan menjadi dua Pak. Yang pertama layu bakteri, yang kedua layu fusarium. Ada nggak yang bisa bedain Pak? Angel loh Pak ya. Nah, tapi ada cara gampangnya bagaimana kita membedakan layu bakteri dengan layu fusarium Pak. Kalau layu bakteri kan disebabkan oleh bakteri, layu fusarium disebabkan oleh jamur. Nah, kita lihat dari tanaman itu yang layu Pak. Kalau misalnya dia mulai dari ranting, hanya sebagian yang layu, itu disebabkan oleh bakteri. Tapi kalau dia langsung keseluruhan, itu disebabkan oleh jamur. Nah, ini sangat penting Pak. Pestisida apa yang akan kita gunakan dalam mengendalikan masalah tersebut? Kalau misalnya layu bakteri, maka harus kita kocorkan dengan Bion M. Kenapa? Karena di Bion M ini sebagai bakterisida juga Pak. Itu yang harus kita kocorkan. Tapi kalau dia layu fusarium, harus kita kocorkan dengan skor. Itu harus kita kocorkan dengan skor Pak, dalam mencegah layu fusarium tersebut gitu. Nah, sebenarnya lebih efektif bisa menggunakan bahan aktif yang seperti sulfur ataupun tembaga ya Pak ya. Tapi ada efeknya Pak. Biasanya kalau kita kocor dengan bahan aktif sulfur ataupun tembaga, itu akan menghentikan proses pertumbuhan tanaman, atau sebutnya apa? Stagnan ya. Jadi tanaman itu berhenti, nggak berkembang lagi gitu, nggak tumbuh lagi gitu. Tapi kalau dengan Bion M ataupun skor, dia relatif lebih aman, tidak berdampak apa namanya dalam proses pertumbuhan. Tapi ingat dikocor ya Pak ya, skornya jangan disemprot, dikocor. Nah, itu dalam mengendalikan layu fusarium. Terus yang kedua, ada lagi penyakit yang sering menjadi masalah, yaitu patah ranting. Biasanya patah ranting ini kapan menyerangnya Pak? Hujan. Musim hujan. Nah, dari Syngenta solusinya yang pertama yaitu menggunakan Orondis opti. Orondis opti ini sebenarnya dia spesialisnya dalam mengendalikan Phytophthora tadi Pak, atau busuk apa namanya basah ya pada tanaman cabai, terong ataupun sayuran lainnya, gambas gitu. Itu dapat menggunakan Orondis opti. Nah, apa kelebihannya tadi Orondis opti? Yang pertama, sebenarnya dia spektrum jamurnya luas Pak, dapat mengendalikan beberapa jenis jamur, tapi dia spesialis dalam pengendalian Phytophthora atau busuk basah tersebut, atau patah ranting, banyak sebutannya. Nah, si Orondis ini dia ini kerjanya secara kontak dan sistemik Pak. Jadi setelah ada serangan, kita aplikasi dengan Orondis, maka penyebarannya dia berhenti dan dia bertahan di tanaman gitu. Dan kelebihan yang kedua Pak, proses masuknya di tanaman dia juga lebih cepat. Jadi misalnya Bapak nyemprot hari ini, terus sekitar 3 atau 4 jam terkena hujan, Orondis ini sudah menyerap di tanaman. Itu adalah kelebihan dari Orondis opti. Nah, tapi alangkah baiknya Pak, ketika menggunakan Orondis opti ini sebelum terjadi serangan. Kenapa? Karena biasanya produk Syngenta ini lebih bersifat preventif ya Pak ya, pencegahan, mencegah lebih baik ya Pak ya daripada mengobati. Nah, begitu Pak. Nah, itu masalah dari pengendalian apa namanya tadi, patah ranting ya Pak ya. Yang kedua adalah patek. Ada yang cabai yang kena patek Pak?
Alhamdulillah enggak. Nah, jadi patek ini Pak juga disebabkan oleh jamur. Cuma kadang ada yang petani beda, busuk disebutnya patek. Padahal ketika buah itu busuk, itu belum belum tentu disebabkan oleh patek, jamur patek itu Pak. Bisa juga dia busuknya karena suntikan dari lalat buah. Nah, ketika lalat buah itu sudah meletakkan telur, terus ulatnya menetas menggerogoti buah cabenya, maka akan menjadi busuk, terus jamuran gitu kan. Tapi itu sebenarnya bukan patek Pak. Nah, kalau ciri khas patek itu biasanya dia busuknya agak oval Pak bentuknya. Itu yang disebut patek. Yang disebabkan oleh jamurnya kalau bahasa ininya Colectotrichum kalau nggak salah. Nah, itu yang disebabkan yang menyebabkan gejala patek itu. Nah, bagaimana mengendalikannya? Kalau kita sudah treatment dari awal Pak, misalnya sebelum buah itu merah kita sudah menggunakan Orondis opti, terus menggunakan Amistartop. Nah, itu 80% tanaman cabai itu pasti aman Pak. Tapi kalau bapak-bapak semua nyemprot ketika sudah ada serangan, nah ini yang menjadi kendala. Kenapa? Karena kalau proses infeksi patek itu Pak, itu cepat. Jadi bapak mutil, bapak lempar di bawah, itu jamur itu masih hidup ditanam di buah cabai itu. Nah, itu yang makin menyebar nanti. Nah, itu kan lebih berbahaya daripada kita mencegah ya Pak. Kalau kita mencegah kan 80% tanaman cabai kita terlindungi. Tapi kalau sudah terjadi patek, terus bapak-bapak putilin, terus buang di bawah atau di sekitaran lahan, itu akan menjadi sarangnya jamur tersebut. Maka dari itu, ketika kita mencegah patek itu bagusnya lebih dari awal Pak. Jadi ketika buah itu masih hijau, masih segede-gede, ya belum besar banget gitu Pak, itu sudah kita jaga, jangan sampai terserang patek. Nah, biasanya menggunakan apa Pak? Yaitu menggunakan Amistartop. Nah, Amistartop ini Pak, jangan gunakan di awal. Ada nggak yang gunakan Amistartop di awal Pak? Ada. Nah, Amistartop ini tadi kataku Pak, jangan sampai Bapak bisa beli obat mahal-mahal tapi waktu aplikasinya tidak tepat. Jadi Amistartop ini dipakai ketika tanaman kita sudah berbuah. Kalau cabai itu sudah berbuah ya Pak ya. Nah, kalau misalnya sebelum berbuah malah kualitasnya jelek tanaman cabai kita. Daunnya jadi kaku, mengkerut, jadi hijau, jadi pendek. Nah, itu bahaya dari Amistartop kalau kita gunakan di awal. Jadi kita menggunakannya ketika sudah berbuah. Nah, kalau sudah berbuah, dia efeknya lebih dahsyat, Pak. Yang pertama menjaga kualitas buah. Yang kedua, dia meningkatkan bobot buah. Yang ketiga, warna buah cabai itu lebih mengkilat. Ada nggak Bapak yang memperhatikan buah cabai itu? Ada yang warnanya kusam. Nah, ketika menggunakan Amistartop, relatif buah cabai itu lebih mengkilat, gitu Pak. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan Pak? Iya, Pak siapa Pak? Pak Andri, gimana? Gimana? Mengutip yang Mas sampaikan Amistartop. Ada dua itu. Soal yang tadi Mas kutip penggunaan belerang kenapa buat tanaman ini? Ini Pak Surya. Assalamualaikum, terima kasih kesempatannya. Mengutip yang Mas sampaikan tadi, kenapa penggunaan belerang itu membuat tanaman menjadi stuck, Mas? Ya, jadi belerang itu kan bahannya sulfur ya Pak ya? Ya betul. Nah, kalau sulfur itu Pak, kalau di tanah seperti tempat kita ini, dia itu penting sebagai pupuk. Karena sulfur itu kan salah satu dari
pupuk ya Pak ya. Tapi ketika dia digunakan dalam dosis yang berlebih, dia akan mempengaruhi proses perakaran. Nah, ketika akar itu rusak, maka pertumbuhan tidak akan terjadi. Gitu Pak. Sama halnya seperti dengan tembaga. Dia lebih merusak. Memang jamur itu mati, tapi ada efeknya. Akar itu tidak berkembang lagi. Jadi kalau akarnya tidak berkembang, maka pupus atas positif tidak akan tumbuh, gitu Pak. Tidak akan performnya sebagus lagi gitu. Gimana menurut Bapak? Masuk akal situ? Ada lagi Pak? Ya, cukup Mas. Makasih. Cukup. Yang lain? Ada yang ingin ditanyakan lagi Pak? Yang nanam cabai ini, mumpung harga cabai lagi tinggi Pak. Ayo Pak Tejo. Mas Afif mau nanya? Biar nggak penasaran lagi Mas. Cukup. Ayo Pak, di sini kita sharing sekalian belajar. Jadi jangan malu bertanya, apalagi untuk tanaman cabai ya. Menurutku ilmu tanaman cabai ini sangat luas. Kita nggak boleh menggunakan prinsip sendiri-sendiri kadang. Kita harus berbaur, berbagi, dan mencari solusi bersama gitu, intinya gitu Pak. Ada yang ingin ditanyakan Pak? Cukup? Dari sisi jagung? Cukup? Udah ngantuk ya Pak ya? Nah, belum. Kita tes lagi nih. Sigenta? Sigenta? Salam motor biru. Itu Bapak yang dipakai peci aja semangat kok, yang di depan enggak. Oke, kalau gitu kita lanjut di sesi selanjutnya Pak ya. Masih ada yang ingin bertanyakan Pak? Ada. Kalau nggak ada, nah di sini kita ada beberapa undian hadiah Pak. Yang pertama